Sudah? Ini ada ambil sampana. Oke, silakan dibuang dulu. Sudah? Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Sekarang kita mulai lagi belajar. Namun sebelum kita mulai, Ibu minta silakan dipimpin doanya dulu terlebih dahulu. Ya, siapa kelasnya silakan pimpin doa kita nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut dulu, Ibu cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Abel. Abel. Apa keterangannya si Abel ini? Sakit, Bu. Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kalian ini cepat sembuh ya. Udah siap untuk belajar? Siap. Baik. Baik, untuk hari ini kita lanjut ya. Materi kita sekarang adalah sistem ekspresi pada manusia. Tapi di sini kita membahas gangguan pada sistem ekspresi pada manusia. Gangguan ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sistem ekspresi pada manusia. Sistem ekspresi pada manusia, tapi mengenai organ. Ya. Yang kita bahas sekarang ini adalah masih materi sistem ekspresi pada manusia, tapi mengenai gangguan pada sistem ekspresinya lagi ya. Di sini perlu kalian ketahui ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai sekarang. Yang pertama, untuk Ibu minta Ibu Rizky silakan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini nak. Ada jelas nampak? Bahu. Ya, silakan bacakan dulu. Dua pembelajaran. Satu, melalui kegiatan diskusi serta didik dapat menganalisis menganalisa gangguan dan penyakit pada sistem ekspresi. Melalui kegiatan diskusi serta didik dapat menjelaskan upaya untuk menjaga gangguan dan penyakit pada sistem ekspresi dengan benar. 3. Melalui kegiatan diskusi serta didik dapat merancangkan pola hidup sehat untuk menjaga sistem ekspresi. Sudah? Baik. Ini ada gambar, ya. Ada gambar. Apa gambarnya yang terlihat di situ? Ada seorang anak yang melakukan aktivitas yaitu olahraga. Ya. Di situ terlihat mengeluarkan apa? Keringat. Ya, minggu lalu kita telah membahas
Lalu tujuan ibu di sini melakukan pretest. Kenapa? Sudah sejauh mana kesiapan kalian untuk mempersiapkan diri untuk mempelajari mengenai gangguan selanjutnya pada hari ini. Bukunya disingkirkan dulu, nak. Ya. Ini ada beberapa soal yang ibu sediakan. Kalian tinggal menjawab. Ya, sudah dapat soal? Silakan dibaca, dipahami, dan dijawab. Ya, ibu beri waktu 5 menit selesai. Sudah? Silakan dikumpul. Baik, kita lanjutkan lagi membahas materi kita pada hari ini mengenai gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelumnya di sini ada gambar. Coba perhatikan. Nanti ibu tayangkan ada video yang kalian tonton nantinya. Ada beberapa kasus nanti yang akan kalian diskusikan di LKPD, ya. Ini ada gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Pernah mendengar batu ginjal? Batu ginjal, ya. Gagal ginjal. Inilah gambar yang kelainan yang terdapat atau terganggunya organ tubuh kita, ya. Ini ada juga yang terjadi pada gangguan pada hati. Lalu ada wajahnya seperti apa ini? Kenapa? Yang berjerawat. Lalu yang apanya ini lagi? Efek merokok terhadap paru-paru. Nah, ganteng-ganteng tapi paru-parunya tidak sehat lagi, ya. Karena apa? Karena efek merokok. Ya, inilah letak organ kita yang ada pada dalam tubuh kita. Ya, kemarin kita sudah lihat dan perhatikan membahas ya mengenai sistem organ. Baik. Selamat datang di channel Guru IPA. Ya. Baik. Di sini ada LKPD. Ya, ada LKPD
Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Yang ketiga ada albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan risiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Yang keempat ada hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Yang kelima ada diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntik hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Yang keenam ada kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada
bintik-bintik perdarahan yang disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Biasanya, anggota badan yang terkena biang keringat adalah leher, punggung, dan dada. Biang keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Apabila terkena biang keringat, maka dapat diobati dengan memberi bedah atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Tentunya airnya itu dari mana diambil, ya kan? Nah, di situ akan menimbulkan beberapa penyakit, apalagi yang gemar minum yang saset, ya. Selain diminum pakai air, ada juga yang serbuknya yang kalian cicipi, ya, itu akan menyebabkan memicu penyakit, ya. Nah, sekarang ini ada, ya, perhatikan. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita bentuk minggu lalu. Ini ada LKPD, coba perhatikan cara kerja LKPD, ya. Berdasarkan LKPD yang ada di sini, langkah-langkah yang harus kalian lakukan di sini adalah cermatilah informasi kasus, ya. Kasus atau penyakit sistem depresi pada manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, selain yang sudah ditayangkan di video, ya. Nah, di sini analisislah dengan berdiskusi sesama kelompokmu, ya. Di situ perhatikan LKPD ada berapa kasus yang akan kalian analisis? Ada 4, ya. Ada 4, lalu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Sekarang silakan berdiskusi, ya. Silakan cermati dan baca
sesuai kasus yang ada di LKPD yang sudah tersedia di situ. Silakan bekerja. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang terkendala menjawab soal, silakan bertanya. Ibu beri waktu 20 menit, ya. Nanti kalau wawasannya ini gejalanya kan ini katanya kan kecil, jadi diuraikan aja. Sudah? Ada yang membingungkan? Untuk videonya di sini atas. Dibaca LKPD-nya. Ada yang ditanyakan? Dibaca aja. Silakan dibaca LKPD-nya dulu. Dibaca aja biar dibagian semua. Dibaca aja itu. Baca kasusnya yang ada di LKPD, baru menjawab, ya. Diskusikan dulu. Di situ yang diminta nama penyakit, ya, atau gangguan, lalu apa gejala yang muncul, penyebab, dan orang yang terganggu. Silakan dibaca materinya, ya.
Import apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Ininya saja. Ini kan jelas misalnya. Jadi nama pertanyaan. Jangan lupa buat nama kelompok ya. Mana? Nanti tambahkan lagi kan. Lihat materi, apa materi yang ada. Bagaimana ketika organ ini terganggu. Sini sudah ada yang ragu dijawab pertanyaannya. Dibaca kasusnya. Bagi aja, bagi apanya? Bagian. Baca. Sekarang ada 4 kasus tuh. Kan bisa kalian langsung sendiri. Ini ada berapa nomor? Baru nomor 2. Ini. Ada materi sana. Itu kan berapa? Satu, dibaca materinya, tidak disimpan. Materinya itu dibaca, nah.
kalian menonton video ada beberapa gangguan. Jadi banyak hal-hal yang kita perlu ketahui di situ untuk menjaga kesehatan. Berapa soal lagi sih? Jadi duduknya ini sesuai dengan pertanyaan 1, 2, 3 kan? Ya, kalau sudah selesai, nanti kita start kelompok, presentasikan di depan ya. Kenapa? Sudah selesai? Baca. Keringat. Penyebabnya daerah kita di sini daerah apa? Iklim apa? Tropis. Ya. Sudah, kalau sudah siap, siap-siap untuk tampil di depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian diskusikan setiap kelompoknya ya. Ini sudah? Belum? Belum. Ini? Belum. Ini? Sudah. Kelompok Marija? Sudah? Belum. Sudah ya, kalau sudah selesai, siap-siap untuk menampilkan di depan. Siapa dulu yang menampilkan? Presentasikan hasil dari diskusinya. Sudah, silakan. Siapa yang sudah siap, silakan. Sudah bisa masuk apa? Oke. Ya, lanjut. Ya, suaranya berdiri. Suaranya diperjelas ya, agar terdengar sama yang lain. Ya, baik. Dengan kami dari nomor 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan kita setia. Yang pertama, kasus penyakit batu ginjal. Gejala yang muncul sakit di bagian dalam tulang rusuk, rasa terbatas buang air kecil, kencing berdarah, demam, mual hingga muntah. Penyebab disebabkan oleh sering berbagai jajanan sistri, pom ice,
gemar meminum minuman yang beralkohol. Organ yang terganggu hati. Yang ketiga, yang keringat. Gejala yang muncul kulit dengan lentik merah kecil, gatal dan kering di kulit. Penyebab disebabkan oleh sering pergi melaut bersama orang tuanya setelah pulang sekolah dan kondisi geografis tempat tinggal mereka tidak menentu. Malam sangat dingin dan siang sangat panas. Organ yang terganggu kulit. Dan yang keempat, albuminuria. Gejala yang muncul sulit untuk bernapas dan terdapat gangguan penumpukan jaringan oksigen pada alveolus. Penyebab ayah dan kedua kakaknya kadang merokok di dalam rumah tanpa ada udara bebas. Organ yang terganggu paru-paru. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain yang sudah ditampilkan oleh penanya di depan? Bagus? Sudah selesai? Ya, baik, kita beri mic dulu. Ya, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya dan lanjutkan kelompok yang berbeda lagi. Ya, udah dulu, silakan dulu. Juga teman-teman kami sudah saksikan sekali kita ada keseruan dan terima kasih. Ya. Dilanjutkan lagi kelompok berapa? Silakan. Ya, maju. Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan dalam dokumen yang dijelaskan oleh Ana. Kasus 1, nama penyakit gangguan batu ginjal. Gejala yang muncul penyakit kurap. Penyebab disebabkan oleh fungsi parasit yang dikenal sebagai dermatofit. Organ yang terganggu ginjal. 2. Nama penyakit atau gangguan sirosis hati. Gejala yang muncul penyakit panu. Penyebab disebabkan oleh jamur. Organ yang terganggu hati. Nama penyakit atau gangguan yang keringat. Gejala yang muncul penyakit jerawat. Penyebab disebabkan oleh makan yang berminyak. Organ yang terganggu kulit. Nama penyakit atau gangguan sesak nafas. Gejala yang muncul nyeri dada. Penyebab disebabkan karena merokok. Organ yang terganggu paru-paru. Satu, cara mencegah penyakit kurap. 1. Bersihkan tempat tidur baik itu spray dan bantal. 2. Hindari kontak paru dengan penderita penyakit ini. 3. Bersihkan tempat yang sering digunakan sehari-hari. Dalam pencegahan penyakit paru. 1. Menjaga kebersihan badan. 2. Usahakan agar kulit dalam keadaan kering dan tidak lembab. 3. Pakaian dan handuk mati jangan sampai lembab karena pemakaian yang lembab memicu tumbuhnya jamur. 4. Jangan menggunakan pakaian atau peralatan mandi dengan penderita paru. 3. Cara pencegahan penyakit jerawat. 1. Kulit wajah harus selalu bersih. Selalu bersih setelah istirahat di rumah.
2. Hindari memakan kosmetika hias saat tidur. 3. Membersihkan wajah dan sore hari berbeda dengan pada pagi hari. 4. Cara pencegahan sesak napas. 1. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Sudah. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Silakan tanggapi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pas. Kau selalu pas. Sudah. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau ada tambahan dari jawaban yang dari kelompok yang tampil, silakan. Kalau ada saran, masukan, kritikan, silakan. Berdasarkan kasus yang dianalisis namanya tadi, ya. Sudah pas? Baik, kita kasih nilai plus dapat. Ya, tutup lagi. Inilah hasil diskusi kami. Terima kasih. Sudah, silakan kembali ke kelompok. Siapa lagi? Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menyampaikan diskusi kami yang akan dijelaskan oleh saudara Vicky. Kasus pertama, nefritis, gejala yang nama penyakitnya nefritis. Gejala yang muncul sakit di bagian belakang, rasa terbakar saat buang air kecil, kencing berdarah, penyebab bakteri Streptococcus. Organ yang terganggu ginjal, tepatnya di antara tubulus ginjal. Yang kedua, liver atau sirrosis hati. Gejala yang muncul sakit di bagian perut, mual, lesu, nafsu makan, menghilang. Penyebab konsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang. Organ yang terganggu, organ hati. Nama penyakit gangguan panos. Gejala yang muncul kulit dengan lenting merah kecil, mata dan peri di kulit. Penyebab infeksi bunga. Orang yang terganggu Organ, Pak. Organ yang terganggu, bukan orang ya. Organ yang terganggu. menyerang pada bagian bawah kulit pada seluruh tubuh. 4. Nama penyakit gangguan asma. Gejala yang muncul mengganggu jaringan oksigen. Penyebab karena air dan bakar lampinya suka merokok. Organ yang terganggu paru-paru. Gimana sudah? Ada lagi yang mau dijawab? Sudah. Kelompok lain, bagaimana memberikan hasil dari diskusi temannya yang ditampilkan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan tanyakan. Ada? Pas ya? Pas? Baik.
akan dijelaskan oleh Stefani. Satu, kasus nama penyakit batu ginjal, gejala yang muncul, nyeri hebat di daerah pinggang atau perut bagian bawah, sering buang air kecil. Penyebabnya gangguan pada organ yang terganggu ginjal. 2. Sirosis hati, gejala yang muncul, kelelahan penyebab hati kronis, organ yang terganggu, hemochromatosis. 3. Penyakit ringan. Gejala yang muncul tulang kulit kecil berwarna merah, gatal dan terasa panas. Penyebab kelenjar keringat tersumbat, kelenjar keringat yang belum matang. Organ yang terganggu, aktivitas fisik yang berkelebihan kulit. 4. Paru-paru. Gejala yang muncul asma, penyebab alergi terhadap rambut, bulu, dan debu. Organ yang terganggu, sesak napas, batuk. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang tidak pas, bukan Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Kita sudah menyaksikan ya dari hasil presentasi setiap kelompoknya. Nah, hasil dari prestasi dari kelompok yang terakhir ini, adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada masukan, silakan. Ya, sebelum kelompok tersebut kembali ke tempat duduknya. Ya, bisa dipahami? Oke, baik. Sudah ya? Kita kasih nilai plus untuk ya. Sudah ya? Sekarang sudah tahu ya, ada beberapa kasus yang sudah kalian diskusikan ya. Soal masalah di situ tentunya kalian cari bagaimana membicarakan sebuah masalah. Kalau kasus itu kan adalah masalah. Yang kita bahas materi kita sekarang ini adalah di mana gangguan ekspresi yang terdapat pada organ manusia. Nah, ternyata seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apalagi sekarang ini kalau hari panas, tentunya kita sering haus. Salah satunya tentunya kita minuman favorit ini adalah minuman es, ya kan? Es. Apalagi sekarang kan banyak yang di kedai-kedai es yang dijual. Di mana itu yang berbentuk dalam saset, ya, baik dia pop ice, just juice, ya. Yang lebih potongnya lagi, apalagi yang suka makan itu, jilat serupnya, ya, ada pisah-pisah. Jadi efeknya itu, dampaknya itu kalian tidak tahu. Ada organ-organ tertentu yang dalam organ tubuh kita itu yang terganggu. Nah, kita lihat dari hasil dari diskusi yang kalian dari kasus 1, 2, 3, dan 4. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik di situ? Coba, salah satu ibu minta apa kesimpulan?
kesimpulannya itu satu, lebih bijak memilih asupan makanan yang sehat dan mengandung zat gizi seimbang termasuk karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Dua, mengelola makanan dengan cara yang lebih sehat ketimbang menggoreng, misalnya merebus, membungkus atau mengimus. Tiga, memperbanyak minuman air putih untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Empat, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Lima, melakukan olahraga rutin dan bergerak aktif setiap hari. Enam, berhenti merokok dan minum alkohol secara perlahan. Tujuh, mencukupi kebutuhan tidur. Idealnya 7 sampai 9 jam per malam bagi orang dewasa. 8. Mengelola stres dengan baik agar tidak berdampak buruk pada kesehatan. Itulah kesimpulannya. Baik, terima kasih ya. Ada lagi tambahan? Ya, kita sama-sama meluruskan di sini ya. Kesimpulan bahwasanya pembahasan kita mengenai gangguan yang ada pada sistem ekspresi pada hari ini adalah tentunya kita harus sayang pada tubuh. Ya, bagaimana upaya kita menjaga kesehatan kita itu? Ya, tentunya dari kita. Tentu harus yang pertama yang benar dikatakan oleh teman kalian itu lebih bijak memilih asupan makanan yang sehat.
Tiga.